Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang modal matematika vehicle routing problem atau masalah penentuan rute kendaraan pada mata kuliah pemodelan matematika. Sebelum membahas vehicle routing problem, nanti akan kita jelaskan dulu tentang traveling salesman problem, baru nanti ke vehicle routing problem dan modelnya seperti apa. Kita mulai dulu dari traveling salesman problem. Oke, sesuai namanya saja ya, kalau kita bahasa Indonesia kan berarti masalah perjalanan seorang salesman. Salah satu masalah penentuan rute dalam matematika adalah traveling salesman problem atau kita singkat TSP atau masalah perjalanan seorang salesman. TSP adalah bagaimana menentukan rute optimal perjalanan seorang salesman yang harus melalui semua kota tujuan tepat satu kali dan harus kembali ke kota awal. Jadi ini seorang salesman tadi, dia dari kota awalnya, terus bagaimana dia bisa mengunjungi setiap kota gitu ya, setiap kota yang ada. Kalau selesai mengunjungi setiap pelanggan di setiap kota tadi, dia harus kembali ke kota awalnya. Jadi sesimpel itu. Dia di tempat asalnya mengelilingi semua pelanggan dan dia kembali ke tempat asal, dan yang penting harus rute yang diperoleh nanti rute yang optimal. Optimal itu dalam artian waktunya paling cepat atau biayanya paling minimum atau jaraknya paling kecil. Nah, masalah tersebut dapat digambarkan ke dalam graf berbobot dengan setiap kota tujuan digambarkan sebagai simpul atau ruas jalan sebagai sisi berbobot mewakili panjang ruas jalan antar dua kota. Ya, nanti masalah tadi itu bisa kita modelkan gitu dalam suatu graf berbobot. Nah, graf berbobotnya tadi simpul itu menyatakan kota-kota atau pelanggan yang harus dikunjungi, dan yang kedua ruas jalannya tadi kita simbolkan sebagai ruas garis ya, dan dia berbobot. Berbobot di sini artian bobotnya ini merupakan jarak, bisa jarak atau sebenarnya bisa juga biaya maupun waktunya. Masalah perjalanan seorang salesman tersebut dalam graf adalah mencari lintasan tertutup minimum yang memuat semua simpul dalam suatu graf berbobot tersebut. Nah, mungkin kalian sudah mengambil mata kuliah teori graf ya. Nah, di teori graf itu kalian kenal istilah lintasan tertutup. Nah, bagi masalah salesman ini adalah bagaimana mencari lintasan tertutup minimum ya, lintasan tertutup minimum dari suatu graf berbobot. Ya, saya ulangi lagi. Jadi seorang salesman tadi bagaimana dia harus berawal dari suatu kota, mengunjungi beberapa kota dan harus kembali ke kota awal, dan tentunya nanti jaraknya harus minimal. Nah, sekarang kita lihat apa sih bedanya dengan vehicle routing problem. Vehicle routing problem atau kita singkat VRP, masalah penentuan rute kendaraan adalah permasalahan optimisasi yang menekankan pada bagaimana menentukan rute-rute kendaraan yang digunakan untuk melayani sejumlah pelanggan. Nah, bedakan dengan TSP tadi, VRP dia menyatakan bagaimana menentukan rute-rute. Artinya rute di sini lebih dari satu. Nah, kalau tadi si salesman tadi itu cuma satu rute gitu ya, mengisi kembali ke titik awal selesai. Tapi ini ada beberapa rute. Nah, kenapa VRP gitu ya? Vehicle atau kendaraan tadi beberapa rute. Nah, alasannya misalkan bisa kita lihat kapasitas kendaraan. Ya, misalkan nih ada suatu kendaraan dia harus mengunjungi beberapa pelanggan ya, dia misalkan dia ingin mendistribusikan sembako gitu ya, mendistribusikan sembako di beberapa toko kelontong gitu ya. Nah,
otomatis karena si truknya tadi, kendaraannya tadi itu punya keterbatasan kapasitas, nggak mungkin itu kita isi semua gitu ya, untuk melayani semua pelanggan itu nggak mungkin ya, karena ada keterbatasan kapasitas gitu ya. Nah, maka dari situ rute yang diperoleh nanti dia bisa beberapa rute gitu ya. Misalkan rute pertama dia mengunjungi 3 tempat dulu, 3 tempat dia kapasitasnya udah habis tuh, udah terdistribusi semua, udah habis, dia kembali ke tempat awal atau depotnya. Terus nanti dia rute kedua mengunjungi beberapa tempat lagi terus kembali karena yang didistribusikan udah habis, kembali lagi. Terus ada rute ketiga dia mengunjungi beberapa tempat gitu ya. Dan dia harus kembali ke titik asal lagi karena sudah habis yang akan didistribusikan seperti itu. Dan tentunya nanti total rute, jadi misalnya tadi ada 3 rute, ya ketiga rute tadi di total jaraknya harus minimum. Pelanggan tersebut tersebar secara geometris dan memiliki jarak yang berbeda-beda. Selanjutnya akan disusun rute kunjungan kendaraan yang berawal dari depot dan berakhir di depot kembali. Jadi pelanggannya tadi tersebar secara geografis yang tersebar gitu ya. Dan sebenarnya setiap pelanggan nanti dia juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi bisa jadi setiap pelanggan tadi kebutuhannya gitu berbeda-beda. Oke, untuk tujuannya adalah untuk meminimumkan jarak tempuh kendaraan ataupun biaya perjalanan. Jadi nanti ini sebenarnya tergantung dari case apa yang kita lihat ya. Bisa yang kita minimumkan itu jarak, bisa yang diminimumkan itu waktu, atau yang bisa diminimumkan itu biaya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, VRP. Kalau si TSP tadi, misalkan TSP ya, ini depotnya di sini, si salesman tadi berangkat di depot, terus dia mengunjungi semua titik di sini, gitu ya. Terus dia kembali ke depot asal, itu yang TSP. Tapi kalau VRP di sini karena ada keterbatasan kapasitas dari kendaraan ini, dia nggak bisa langsung satu perjalanan, satu rute bisa mengunjungi semua, terlayani semua, tidak bisa. Ya, karena ada keterbatasan kapasitas kendaraan. Oke, misalkan di sini dijelaskan di dalam gambar ini ada 13 simpul, berarti ada 13 pelanggan yang harus dilayani yang tersebar secara geografis. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini dibentuk 3 buah rute. Misalkan rute pertama ya. Rute pertama di sini mengunjungi 5 simpul ya. Jadi karena memang cuma bisa ngangkut gitu, cuma bisa mengangkut kapasitas yang terbatas, maka dia cuma bisa mengunjungi 5 simpul. Ini di sini, terus dia mengunjungi 5 simpul dan kembali ke sini. Lalu yang kedua nih, dia mengunjungi 5 simpul juga ke sini, terus dia kembali lagi ke depot. Ini harus berawal dan berakhir di depot. Yang ketiga, ini dia mengunjungi 3 simpul terus kembali lagi. Nah, coba dilihat di sini itu sebenarnya untuk misalkan dia di titik ini ya, setelah titik ini dia ada cabang yang sangat banyak gitu ya. Nah, ini yang di bold ini dia yang sudah rute yang rute yang sudah diperoleh, rute yang sudah kita tentukan. Tapi kalau masalah realnya sebenarnya kalau di sini kita masih ada banyak kemungkinan gitu ya, bisa ke sana dulu, ke sini dulu, atau ke bawah dulu. Nah, bagaimana supaya yang kita pilih tadi total panjang rute kita harus minimum. Jadi ya akan jadi lebih kompleks gitu ya daripada si TSP tadi. Kalau TSP itu karena cuma satu rute, dia kembali ke tempat aslinya sudah selesai. Nah, tapi ini berbeda untuk si VRP karena harus mengunjungi beberapa simpul, setiap simpul itu kebutuhannya berbeda. Nah, maka nanti rute yang dibentuk pun harus beberapa rute, tidak bisa satu rute saja selesai. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis vehicle routing problem. Pertama ada capacitated vehicle routing problem.
atau CVRP. CVRP mengeliminasi asumsi bahwa hanya terdapat kendaraan tunggal, melainkan digunakan K kendaraan, di mana K lebih besar dari 1. Setiap kendaraan memiliki keterbatasan kapasitas angkut, sehingga kapasitas tersebut akan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan yang pertama, jenis yang pertama ada CVRP, bahwa setiap kendaraan, ini kita punya beberapa kendaraan, itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Dia ada keterbatasan kapasitas. Ya, bagaimana kita mengatur, mengoptimalkan kapasitasnya tadi supaya setiap pelanggan dapat terlayani dan tentunya nanti di akhir jarak tempuh setiap rutenya harus minimal. Contoh, diberikan contoh homogenous CVRP. Artinya nih, ini homogen gitu ya. Setiap kendaraan itu homogen, kapasitasnya sama. Ada satu depot, 15 pelanggan, 3 kendaraan yang kapasitasnya masing-masing adalah 18 dan kebutuhan tiap pelanggan tertera dalam gambar. Nah, ini ya, kita punya 15 pelanggan yang tersebar secara geografisnya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda. Bagaimana kita menentukan rutenya? Gitu ya, ada 3 kendaraan, nanti artinya ada 3 rute yang setiap kendaraan tadi kapasitasnya 18. Nah, ini sudah digambarkan penyelesaiannya ya. Ini sudah penyelesaiannya seperti ini. Coba kita sedikit analisis untuk penyelesaian ini. Jadi ini kita peroleh ada 3 buah rute. Nah, rute pertama, kedua, dan ketiga. Coba kita lihat yang rute 1. Nah, rute 1 itu kita lihat dulu kapasitasnya ya. Oke, kapasitasnya di depot di sini, dia mengunjungi titik pertama, ini dia kebutuhannya 3, maka kapasitasnya 3, ditambah 9, terus 1, terus ini 1, terus 3. Maka kapasitas untuk rute pertama ini kita jumlahkan 10, terus 13, 17 ya. Nah, 17. Dia masih kurang dari kapasitas maksimal yang ditetapkan. Berarti masih benar ini. Terus kalau jaraknya, jarak tempuh pada rute pertama, ini jaraknya 3, 2, 3. Ya. 3, 2, 3, 4, 5, 8. Nah, kita jumlahkan berapa ini? 5, 8, terus sama 4, 13, 12, 12 sama 5, jadi 17, 17 sama 8, 25. Nah, maka ini jarak tempuhnya gitu ya, jarak yang ditempuh itu 25. Lalu kita lihat rute kedua. Rute kedua itu kapasitas ini dia dari sini mengunjungi pertama butuhnya 1, lalu ini 6 ya, lalu 2, lalu 6, lalu 2 lagi. Berapa ini? 8, 9, 9, 15, 17. Nah, 17 ya. Masih kurang dari yang kapasitas maksimal yang ditetapkan. Jadi masih bisa mengangkut ini. Lanjut untuk jaraknya ya. Jarak yang ditempuh 2, 1, 3. 2, 1, 3, 3, 3, 10. Berapa ini? 3 kali 4, 12. 12 tambah 10, 22 km. Oke, untuk rute ketiga, kapasitasnya
Ini 7. Ya, ini 7 ya. 7, 1, 1. 7, 1, 1, 1, 4. Kita jumlahkan 10, 14. Nah, masih kurang ya dari 18. Lalu jarak tempuhnya ini 134, 542. 8, 10, 19 kilo. Nah, nanti yang dioptimalkan itu total jarak ya. Sebenarnya yang dioptimalkan nanti sebenarnya total jaraknya. Total jarak. Total jaraknya yang berarti ini yang diperoleh yaitu 25 ditambah 22 ditambah 19 ya. Kita jumlahkan 5, 7. 7 ditambah 9, 16 tambah 1 berarti 66 km, misalkan satunya kilometer. Ya, jadi nanti yang dioptimal itu nggak hanya masing-masing ya, nggak hanya masing-masing itu, tapi total keseluruhannya dia harus optimal. Optimal dalam ini minimal jaraknya. Itu yang pertama, CVRP, Capacitated Vehicle Routing Problem. Di sini berarti memperhatikan kapasitas dari kendaraan. Kita lanjutkan ke Vehicle Routing Problem Wait Times Windows atau VRP-TW. Nah, ada times windows-nya. VRP-TW adalah pengembangan dari VRP, yaitu dengan menambahkan kendala waktu kerja pada depot dan waktu interval pelayanan pelanggan. Oke, maksudnya gimana? Gini, kita ketahui bahwa si depotnya sendiri gitu ya. Depotnya sendiri itu ada jam kerjanya. Misalkan jam kerjanya itu bukannya cuma dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Ya udah dia si kendaraan tadi harus keluar dari depot itu jam pagi, interval dari jam 7 gitu ya sampai jam 5 sore. Dia nggak boleh pulangnya lebih malam lagi, misalkan jam 8 malam, jam 7 malam, tidak boleh, harus dalam rentang itu. Selain itu, setiap pelanggan dia juga punya jam buka, jam tutup yang berbeda-beda. Mungkin pelanggan pertama dia bukanya pagi ya. Misalkan jam 9 sampai jam 12 sudah tutup. Mungkin pelanggan yang lain dia itu dari pagi sampai sore gitu ya, dari jam 7 sampai jam 5. Atau ada pelanggan yang lain yang berbeda, dia bukanya justru malam misalkan. Dari jam 5 sore misalkan sampai jam malam gitu ya. Nah, maka si kendaraan itu tidak sembarangan untuk mengunjungi simpul-simpul tadi, untuk mengunjungi pelanggan-pelanggan tersebut. Harus masih dalam jam kerja depot dan jam buka si simpul-simpul tadi, pelanggan-pelanggan tadi. Itu ya. Jadi times windows di sini artinya dia memperhatikan jam buka dan jam tutup baik si depotnya maupun pelanggan-pelanggannya. Selanjutnya ada VRP-DP, Vehicle Routing Problem with Pick Up and Delivery. VRP-DP adalah VRP yang kendaraannya tidak sebatas mengantar barang, tetapi juga melakukan penjemputan sekaligus. Ini tidak hanya ngantar, tapi dia juga mengambil. Nah, contohnya apa? Ya, misalkan galon ya, distribusi galon air mineral, atau bisa juga LPG ya, gas LPG. Itu dia selain mengantar ya, dia juga nanti mengambil dari setiap pelanggan tadi. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti di waktu pelayanan. Tentu waktu pelayanannya akan berbeda gitu ya. Karena dia harus menurunkan barang, harus menaikkan barang, maka waktu pelayanan berbeda. Ya, yang selanjutnya ada VRP-DP. Secara umum, berbagai jenis VRP tersebut dapat diselesaikan menggunakan pendekatan program linier atau linear programming dengan fungsi tujuan meminimalkan jarak tempuh kendaraan. Oke, jadi nanti sebenarnya model dari VRP itu berupa program linier atau linear programming.
Mungkin dulu kalian sudah belajar ya, kalau ngambil mata kuliah program linear atau dulu di SMA pernah belajar ada bab program linear. Program linear itu biasanya ada fungsi tujuan. Nah, tujuannya apa? Terus di bawah ada kendala-kendala. Nah, itu ya tujuannya apa, terus ada kendala-kendala. Nah, nanti model matematika VRP itu seperti itu, ada tujuannya dan ada kendala-kendala yang harus dipenuhi. Tujuannya apa? Tujuannya ini tadi bisa meminimumkan jarak, waktu, maupun biaya. Oke, demikian pembahasan kita. Kita sudah melihat traveling salesman problem dan vehicle routing problem. Nanti akan kita lanjutkan ke bagaimana modelnya ya, model yang VRP. Ini tadi kita masih bicara secara general apa sih itu TSP dan apa itu VRP. Di video selanjutnya nanti akan kita bahas secara detail bagaimana model matematikanya. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.